Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada, apapun agama dan keyakinan Anda, penyampaian saya ini untuk kita semuanya. Demi apa? Demi kebaikan, demi kebenaran, demi keselamatan kita semua menuju Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kali ini saya Abu Fikri hendak menyampaikan tentang asyuara. Asyuara itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya penyair. Jadi di zaman Nabi Muhammad, para penyair-penyair ini banyak. Mereka punya suara yang bagus dan indah. Cara berpikir mereka itu logis dan tinggi. Daya ingatannya luar biasa. Mampu menyusun suara, kata, dan kalimat seindah mungkin, sebagus mungkin. Untuk apa? Supaya enak didengar, enak dinikmati dan merasa. Nah, oleh karena itu di zaman Nabi Muhammad, asyuara ini adalah pembawa kabar berita. Baik itu kabar dari luar negeri ataupun kabar yang ada di dalam negeri. Baik itu kebutuhan satu orang ataupun sekelompok orang. Jadi para asyuara ini, para penyair-penyair tadi, mereka itu dibayar untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, menyampaikan berita daripada mereka ini kepada masyarakat umum. Baik itu tentang hal di dalam negeri ataupun itu yang ada di luar negeri. Nah, kalau bahasa kita sekarangnya ya sama dengan wartawan lah begitu. Kalau wartawan zaman sekarang kan mereka pada umumnya memberikan informasi secara global, secara khusus, di luar pengaruh daripada kepentingan orang-orang banyak. Artinya mereka tidak dipengaruhi oleh siapapun. Itu wartawan kita hari ini begitu. Tetapi ada kalanya mereka juga memenuhi kepentingan orang banyak. Ataupun kepentingan sekelompok orang, ataupun kepentingan seseorang. Jadi antara asyuara dengan wartawan kita hari ini hampir-hampir tidak jauh berbeda lah. Kira-kira begitu. Nah, di zaman dahulu, siapapun yang punya kepentingan, yang punya keinginan, yang punya harapan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan itu tercapai, dapat didengar oleh orang banyak, maka mereka memanggil para penyair-penyair tadi, asyuara tadi. Mereka dibayar. Nanti kamu sampaikan masalahnya begini, masalahnya begini, masalahnya begini. Ceritanya begini, ceritanya begini, ceritanya begini. Tujuannya ini. Poinnya ini. Nanti mereka sudah, para penyair-penyair tadi, dia pergi ke pasar, dia pergi ke gerombolan orang-orang banyak, dia mulai bersyair dengan suaranya yang bagus, kata-katanya yang indah, bahasanya yang luar biasa, tertata rapi. Dia menyampaikan apa yang menjadi pesanan sang tuan. Nah, pada zaman jahiliyah, yang namanya saja zaman jahiliyah, banyak suara, kata, dan syair-syair itu memenuhi kepentingan kejahilian mereka pada waktu itu. Demi mempertahankan jabatan, kekuatan ekonomi, dan keturunan serta kaum kerabat. Otomatis halal haram antam saja. Nah, oleh karena itu, di zaman dahulu,
Allah dan Rasul mengingatkan kepada sahabat. Mengingatkan kepada sahabat bahwasanya para penyair-penyair itu adalah orang-orang pilihan. Yang suaranya bagus, katanya bagus, kalimatnya indah. Yang mampu memukau dan mempesona para pendengarnya. Nah, kamu jangan percaya dulu. Kamu jangan langsung menerima dulu. Cek dulu kebenarannya. Nah, dari pernyataan ini tadi nampak. Ternyata ada kalanya. Isi daripada syair-syair itu adalah tentang keburukan seseorang, sekelompok orang, ataupun satu bangsa. Nah, jika informasi itu adalah salah, informasi itu tidak benar, dan dia bisa mengadu domba, dan dia bisa melahirkan pertumpahan darah, serta pembunuhan, antara suku ke suku, antara bangsa ke bangsa, antara seseorang dengan orang lain. Dan tidak jarang terjadi. Misalnya begini, ada seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Perempuan itu tidak mau, karena sudah ada calon jodohnya. Nah, sang laki-laki tadi, dia menyewa para penyair. Untuk membentuk sebuah opini, untuk membentuk sebuah pemahaman masyarakat, bahwa perempuan yang dimaksud tadi, ya macam-macam lah. Perempuan tidak baik, perempuan tidak beres, bahkan perempuan yang tidak suci lagi. Ditampilkan segala macam bentuk berita-berita agar calon suaminya tadi tidak mau lagi kepada perempuan tersebut. Dengan harapan yang menyewa penyair tadi bisa mendapatkan perempuan yang dia syairkan. Itu satu contoh yang paling ringan. Nah, walaupun di zaman itu belum ada pemerintahan, belum ada presiden, belum ada menteri, belum ada pejabat macam-macam. Namun kekuasaan adalah pada orang-orang kuat. Ya, kuat ekonominya, kuat pasukan perangnya, kuat keluarganya yang banyak. Sekutu-sekutunya yang luas. Itu yang memegang kekuasaan. Maka bagi mereka segala sesuatu yang bersifat kematian adalah sesuatu hal yang lumrah. Membunuh itu adalah sesuatu hal yang mudah. Siapa yang kuat itu yang berkuasa. Siapa yang kaya itu yang berkuasa. Siapa yang besar pengaruhnya itu yang berkuasa. Nah, kelompok-kelompok seperti ini banyak. Makanya jarang terjadi kedamaian pada waktu itu. Yang ada cuma kisruh ke kisruh, ribut ke ribut, bahkan perang ke perang. Karena ulah apa? Ulah para penyair-penyair yang dipesan oleh sekelompok orang untuk menyampaikan isu, untuk menyampaikan kabar. Ya tentu banyak hoaxnya, banyak bohongnya. Makanya Allah dan Rasul pada surat Al-Hujurat, yaitu surat yang ke-49 ayat 6, mengingatkan kepada para sahabat. Apa kata beliau? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayanun antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi Allah dan Rasul mengajarkan kepada para sahabat, kalau datang orang-orang fasik membawa berita kepada kamu, maka ceklah dulu kebenarannya. Adakan penelitiannya, adakan surveinya, tabayun dulu kalau bahasa orang Islam.
Kenapa sedemikian? Kalau langsung diterima, kemudian langsung kita putuskan, langsung kita mengeksekutor persoalan itu dengan pola pikir kita, pola rasa kita pada saat itu tanpa ada tabayun, dikhawatirkan nanti kita menjatuhkan hukum kepada sekelompok orang atau sekelompok kaum dalam kondisi jahiliyah. Dalam bahasa Al-Qur'annya bijahalatin, dalam kondisi tidak punya data dan fakta, hanya ikut suara kata orang. Nah, setelah terjadi, ternyata faktanya, kejadiannya tidak seperti itu. Sedangkan kita sudah memberikan suatu tindakan yang sangat berat, bahkan mengerikan pada waktu itu terhadap orang yang kita anggap merugikan kita, padahal belum tentu. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita waktu itu dan juga hari ini. Kalau datang orang fasik membawa kabar tentang diri seseorang, sekelompok orang kepada kita. Nah, siapakah orang fasik itu? Orang fasik itu ya para penyair-penyair tadi. Para wartawan-wartawan tadi. Para sekelompok orang tadi. Pada seseorang tadi yang dia menyampaikan informasi. Informasi itu hanya dia dapat dari orang ke orang. Dari berita ke berita. Bukan karena dia melihat. Bukan karena dia mendengar. Bukan karena dia berada pada posisi kejadian itu langsung. Tidak. Cuma mendengarkan informasi dari orang ke orang. Itulah orang fasik. Siapapun dia. Mau penyair dia, mau wartawan dia, mau pemuka adat, ulama, kiai, ustadz. Kalau dia menyampaikan informasi tentang seseorang atau sekelompok orang, terutama masalah keburukan mereka, maka sebaiknya kita dengar-dengar saja, lihat-lihat saja, senyum-senyum saja. Karena bagi kita berita itu tidak penting. Apalagi itu aib orang lain. Nah, seketika berita itu, informasi itu, syair itu mengarah kepada diri kita, berarti penting untuk kita tangani masalah itu. Ya silahkan saja kata Allah. Silahkan saja kata Rasul. Tapi dengan catatan. Jangan kita melakukan tindakan tanpa survei terlebih dahulu. Tanpa penelitian terlebih dahulu. Tanpa mengetahui fakta dan datanya terlebih dahulu. Baru kita kaji. Baru kita bahas. Baru kita simpulkan. Nah, di situ baru kita laksanakan. Atau tidak kita laksanakan eksekusinya. Tergantung akal kita menimbang. Berapa persen mudaratnya. Berapa persen manfaatnya. Kalau mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya, mendingan kita sabar saja. Atau kita datangi yang bersangkutan, kita tausiahi mereka. Kita sampaikan kepada mereka informasi-informasi yang benar, bahwa kami tidak seperti itu. Tentu rumusnya 3. Watawasaw bil haq, watawasaw bil sobri, watawasaw bil marhamah. Tausiahi saudaramu dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang daripada Tuhan. Wala takunanna minal mumtarin. Dan janganlah kamu ragu kepada kebenaran itu. Tanyakan kepada hati nurani kita yang paling dalam. Itulah kebenaran daripada Tuhan. Dia adalah roh kita.
Tanyakan kepada dirinya. Kenapa kita tanyakan kepada ruh kita, kepada diri kita yang sebenar diri, kepada al-haqqu yang turun daripada Allah tadi? Karena ruh itu tempat nyatanya suara Allah kepada Rasul, tempat nyatanya suara Rasul kepada dia. Untuk itulah kita bertanya kepadanya, benar apa tidak ini? Nah, di sini berlakulah istiqorah atau sholat meminta pertimbangan kepada Allah. Petunjuk-petunjuk tentang apa yang kita dengar. Proses ini terletak pada posisi watawa saubil haq. Tausiahi saudaramu itu dengan kebenaran. Ternyata benar dia melakukan itu. Benar dia berbuat salah itu terhadap kita. Tausiahi dengan kebenaran. Setelah kita tausiahi dengan kebenaran, dia tidak mempan juga, dia tidak mau juga, masih tetap juga dia menyalahkan kita, menjelek-jelekkan kita. Padahal kita tidak bersalah. Hanya karena benci, iri, dengki tentang apa yang kita miliki. Tentang apa yang kita capai selama ini. Bolehkah kita lanjutkan tausiahnya? Boleh. Gunakan jurus yang kedua. Watawassaw bis-sabri. Tausiahilah mereka itu dengan kesabaran. Kalau tadi kita mentausiahi dia dengan kebenaran. Dia ada pada kita, dia datang daripada Allah dan Rasul, padanya ada sifat sidik, amanat, tapi fatona. Kalau tidak mempan, kita tausiahi mereka itu dengan kesabaran. Apa itu kesabaran? Apakah perasaan kita bisa disabar-sabarkan? Tidak bisa. Kesabaran itu hanya dimiliki oleh si sabar. Siapa dia si sabar? Itulah wujud serta Allah. Dia adalah Rasul, dia adalah Muhammad. Dialah ikutan kita, dialah panutan contoh kita. Nah, prosesingnya bagaimana? Itulah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innahala kabirah ilal khoshi'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah. Dengan sabar. Dengan si sabar. Siapa si sabar? Dialah wujud serta Allah. Dialah sifat Allah, dialah ikutan kita, dialah panutan kita. Dialah Muhammad. Artinya kita berwasilah kepada beliau, saudara. Kapan? Di dalam sholat. Nah, sholat lagi. Kalau tadi sholat istiqorah namanya. Kalau yang kedua bukan sholat istiqorah, tapi sholat hajat. Sholat kepentingan, sholat kebutuhan. Kita berkata dan bercerita kepada Allah. Tetapi beliau sebagai wasilahnya. Tentu di tempat yang sudah ditunjukkan kepada kita selama ini. Dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kenapa? Ada tanda Baitullah di situ, Ka'bah. Di depan Ka'bah ada tanda Ka'bah namanya Maqam Ibrahim. Makanya kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kau sembah Tuhan di sini. Artinya kau berdialog dengan Tuhan di sini. Dia menunjuk kepada Ka'bah. Posisinya fatakhizumi maqami Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim untuk kamu berhubungan dengan Allah dan Rasul. Boleh di utara, boleh di selatan, boleh di barat, boleh di timur, boleh di mana saja. Hadapkan wajahmu kepada Ka'bah. Tentu dengan ingatan kita, dengan rasa kita, dengan kesadaran kita, bukan dengan tubuh kita. Itulah sholat.
Di situ kita mengadukan semua persoalan kita, permasalahan kita. Nah, di situ kita akan mendapatkan jawaban daripada Allah dan Rasul tentang apa yang kita lakukan. Nah, barulah kita bertindak untuk memberikan tausiah yang kedua tadi, yaitu watawa saubis sabri. Tidak mempan juga, masuk pada jurus terakhir, yaitu watawa sabil marhamah. Tausiahi saudaramu itu, nasihati saudaramu itu, ingatkan saudaramu itu dengan kasih sayang. Kan bagus jenjangnya ini. Kalau tausabil haq itu tausiahi mereka itu dengan kebenaran yang ada pada kita, yang dianya bersifat dengan sidik, amanat, tabligh, fatanah. Itu sifat Rasul. Tidak mempan, pakai jurus kedua, watawasabil sabri. Tausiah mereka itu dengan as-sabri, dengan yang memiliki sifat sidik, amanat, tabligh, fatanah. Itu Muhammad. Caranya itu tadi sholat hajat. Tidak mempan juga, tausiahi mereka dengan kasih sayang. Kasih sayang itu Rahman dan Rahim. Artinya terakhir kita mentausiahi dia. Kita tidak akan melakukan tindakan, apalagi penyerangan, apalagi pembunuhan, tapi kita serahkan itu kepada Allah semua persoalan. Kita tidak usah benci kepada mereka, tapi tidak suka boleh. Loh, kalau kita tidak boleh benci Pak Abu Fikri, tapi tidak suka boleh, itu maksudnya apa? Nah, ini contohnya begini. Kalau kita benci, biasanya orang yang kita benci itu kalau kecelakaan, kita gembira. Mati kau. Terima bagiannya kau. Rasakan kau. Kita gembira. Itu kita benci namanya. Tapi kalau tidak suka lain. Seketika dia jatuh. Seketika dia terhempas. Mengalami kesulitan, penderitaan, kesedihan. Kita ikut prihatin. Bahkan kita tetap membantu, kita tetap menolong, tetap memberikan keringanan kepada dia agar dia tidak susah lagi. Itu bedanya antara benci dan tidak suka. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Upat mengupat, cerca mencerca, gibah menggibah. Itu yang terjadi. Kalau memang perlu, seperti itu caranya. Tapi kalau tidak perlu ya cukup kita lihat-lihat saja, dengar-dengar saya senyum-senyum saja. Terserah Andalah mau mengatakan saya apa. Yang penting kita tahu bahwa kita tidak seperti apa yang dia katakan. Begitu saudara cara kita menghadapi masyarakat ini. Nah, jadi para penyair-penyair tadi, para wartawan-wartawan tadi, baik itu wartawan secara kelompok, kolektif ataupun wartawan individu, yaitu kalangan masyarakat, ya begitu cara kita menghadapinya. Setiap dia membawa berita, cerita tentang orang lain, ya, keburukan orang lain, sekelompok orang lain kepada kita, ataupun orang lain menceritakan kita tentang keburukan kita misalnya, ya kita terima-terima saja dulu, senyum-senyum saja dulu, tidak langsung kita terima, tidak langsung kita okekan, apalagi kita putuskan, kita adakan eksekusi, itu tidak boleh. Kita tenang-tenang saja dulu. Paling tidak kita tanyakan dari mana Anda tahu. Apakah Anda melihat langsung, apakah Anda mendengar langsung, apakah Anda berhadapan dengan kejadian itu langsung seketika dia menjelek-jelekkan saya. Ternyata dia dapat informasi dari orang ke orang juga. Maka wartawan yang seperti ini, penyair yang seperti ini, individu masyarakat seperti ini, tergolonglah mereka itu adalah orang-orang fasyik. Orang-orang yang menyampaikan informasi dan berita, bukan fakta yang mereka lihat. Melihatlah tidak, mendengarlah tidak, ada kejadian tidak dia sampaikan.
Ini orang fasik. Apakah penyair itu, wartawan itu, orang itu adalah ulama dia, kiai dia, ustadz dia, atau pemuka adat dia, pemuka masyarakat dia. Selama dia menceritakan informasi tentang orang lain terhadap kita, apakah itu mengenai kita atau tidak. Kalau itu tidak ada dia langsung, kalau hanya daripada orang lain dia dapat informasinya, maka orang itu adalah fasik. Makanya Nabi Muhammad dulunya mengajarkan seperti itu. Inja'akum fasiqun bin naba'in. Kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita kepada kamu tentang suatu berita, fatabayanun. Cek dulu kebenarannya. Cari faktanya, cari datanya. Adakan penelitian kalau memang penting. Ya kalau tidak, ya tidak usah. Cukup kita maklumi saja. Nah, ini kejadian di kalangan masyarakat kecil, menengah, bahkan mungkin masyarakat yang berbangsa. Seperti itu cara kita. Apalagi zaman sekarang, teknologi sudah canggih. Hari ini di Arab Saudi terjadi sesuatu. Hari ini sampai beritanya kepada kita. Di Amerika terjadi sesuatu. Hari ini sampai beritanya kepada kita. Langsung kita tonton keberadaan kisah itu. Tapi kan semua itu kan bisa disetting. Bisa diatur, filmnya diatur, kalimatnya diatur, ceritanya diatur. Di sini sering terjadi peluang-peluang masuknya hasud fitnah tadi. Yang menjadi kita hangat dan panas mendengarkan berita itu. Langsung kita berkata-kata, bersuara, memberonta-ronta hati kita karena emosi. Padahal cerita itu belum tentu benar. Kenapa? Ya seperti yang tadi yang saya katakan. Para penyair tadi, para wartawan tadi, para informan tadi, mereka tampil muncul di masyarakat. Biasanya ada yang mengutusnya. Tentu orang yang berkepentingan terhadap apa yang mereka hendak lakukan. Hati-hati kita di sini. Makanya kata Rasulullah bahwa diam itu adalah emas. Tidak bersuara, tidak berkata pada sesuatu yang tidak penting, itu adalah emas. Apalagi kalau kita mengamalkan sholat berwaktu, yaitu 5 waktu. Subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Dan apalagi kalau kita mengamalkan sholat do'imun. Sholat sepanjang waktu. Setiap saat, setiap detik. Ini harus kita pahami. Nah, supaya kita tidak terlibat dalam sengketa batin orang lain yang sengaja memancing kita untuk salah, yang sengaja memancing kita untuk bertindak, bersikap bebas, menentukan rasa emosi kita. Dan kadang-kadang itu diciptakan, saudara. Itu. Nah, bagi kita para penyair, nah itu dia. Para wartawan, para orang-orang yang sering menyampaikan informasi ke informasi, isu ke isu, kabar ke kabar, hati-hati Anda. Hati-hati. Kalau Anda mendapatkan kabar berita dari orang lain tentang seseorang atau sekelompok orang, jadilah kita orang yang cerdas. Jadilah kita orang yang berilmu. Jadilah kita orang yang berwawasan. Ya kita dengar saja. Kita lihat saja, kita senyum saja, selama itu memang tidak ada kepentingan dengan kita. Ya kalau kita ingin berdakwah kepada saudara kita, ini boleh-boleh juga. Sambil kita tanyakan, Anda ngomong ini dasarnya apa? Informasi didapat dari siapa? Bagaimana kisahnya? Kok Anda bisa ngomong seperti ini? Oh, saya dapat dari si A, si B, si C, orang terpercaya. Apapun alasan dia mengatakan seperti itu, kalau bukan dia melihat langsung, bukan dia mendengar langsung, dia bukan ada pada posisi kejadian langsung, waktu itu, dia itu sudah berada pada posisi fasyik. Fasyik.
Yaitu orang yang membawa berita tanpa fakta dan data, tanpa pengetahuan. Makanya Allah berfirman pada surat Al-Isra yang disampaikan oleh Rasul firman itu. Yang bunyinya, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sampaikan kepada dia itu, kamu jangan memperkatakan kata kalau kamu tidak punya ilmunya, artinya kamu tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada pada posisi kejadian. Kamu tidak boleh mengatakan itu. Sesungguhnya pendengaranmu akan ditanya Tuhan. Matamu akan ditanya Tuhan. Rasa dirimu akan ditanya Tuhan. Sebelum Tuhan bertanya, tentu kita bertanya dulu. Sebenarnya kitalah yang menjadi wakil Tuhan untuk mempertanyakan. Apakah Anda mendengarnya? Apakah Anda melihatnya? Apakah Anda pada posisi kejadian waktu kejadian itu? Itu Tuhan bertanya kepadanya melalui kita dalam bentuk hal yang ringan. Ternyata tidak. Nah, proses kita menanyakan tentang apakah dia mendengar, apakah dia melihat, apakah dia merasa, apakah dia ada pada proses kejadian, itu sudah mas'ulan namanya itu. Sudah mempersoalkan kita terhadap apa yang dia bawa. Resikonya akan dia tanggung nanti kalau itu adalah informasi yang dia bawa dari orang ke orang, kata ke kata, suara ke suara. Maka tidak boleh seorang muslim bersifat seperti itu. Nah, bagi kita yang mendengar, ya jadilah kita yang paling cerdas, orang yang paling paham. Ya kita dengar-dengar saja, lihat saya senyum-senyum saja, tidak penting bagi kita itu. Atau kita berada pada orang yang satu gelombang, satu ilmu, satu kelas, satu kapasitas. Tetap kita melakukan hal seperti tadi. Menanyakan apakah Anda melihatnya, apakah Anda mendengarnya, apakah Anda berada pada posisi langsung. Kalau tidak, jawab kita sama dengan yang pertama tadi. Apalagi kalau kita tangkap itu dari orang yang di bawah kita kelasnya. Wah, itu bahaya. Kenapa bahaya? Nah, ini catatan bagi kita semua ini. Hati-hati kalau kita bersuara, berkata, berbicara kepada orang. Kalau kita berbicara kepada orang kapasitas di atas kita, nyaman. Kalau kita berbicara dan bercerita kepada orang yang segelombang dengan kita, sekelas dengan kita, akal fikirnya, pengetahuannya, aman. Tapi kalau kita berkata kepada orang yang kapasitasnya di bawah kita kelasnya, akal fikirnya, hati-hati. Hati-hati. Karena dia akan menyampaikan suara dan kata kita itu kepada orang lain seperti apa yang dia pikirkan loh. Makanya orang Islam itu tidak boleh mengumpat, menggunjing, menggibah. Apalagi gibah ini disampaikan kepada orang lain yang kapasitasnya di bawah kita. Hati-hati. Karena dia akan menyampaikan itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Satu, sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Karena kapasitas pemikirannya segitu. Dua, dia akan menyampaikan itu karena ada kepentingannya terhadap orang tersebut. Agar kita dimusuhi, agar kita dijauhi, atau agar kita jelek di pandangan orang lain. Tiga, mungkin dia berkata benar. Maksudnya baik, maksudnya benar. Tapi cara dia menyampaikan pasti tidak sama dengan kita. Hasilnya tetap tidak baik didengar orang lain. Jadi kalau kita menggibah kepada orang di bawah kita, jelas dia akan menyampaikan itu sesuai dengan akal fikirnya dia. Ingat, kemudian dia akan menyampaikan itu sesuai dengan kepentingan dia terhadap orang itu tadi. Mungkin ada keuntungan di situ untuk menghancurkan kita. Atau dia menyampaikan itu untuk kebaikan, kebenaran buat dia, tapi sampaiannya salah.
Jadi betul terjadi pada kita, mau baik, mau benar ceritanya apa saja, selama itu sifatnya menggibah, menceritakan kekurangan dan kelemahan orang lain, sebaiknya itu tidak. Makanya dikunci oleh Allah dan Rasul, tidak mengucapkan, tidak mengatakan kata tentang orang lain kalau bersifat itu keburukan. Ya, kecuali untuk musyawarah itu perlu. Karena musyawarah itu adalah wadah untuk kita melakukan suatu pembenahan. Maslahat bagi bersama dan untuk orang bersangkutan juga. Tidak apa-apa kita buka persoalannya apa. Ya sama dengan dokter. Kalau ada orang sakit kan ditanya sakitnya apa. Dia harus menyampaikan. Jangan ditutup-tutupi. Aku ini kena spilis Pak Dokter. Nah, tidak usah malu. Aku ini kena HIV Pak Dokter. Tidak usah malu. Kenapa? Karena aku pergaulan bebas Pak Dokter. Tidak apa-apa, sampaikan aib itu. Supaya ada penanganan yang pas di Pak Dokter. Jangan disimpan-simpan, jangan ditutup-tutupi, bahaya. Itu penyakit fisik. Begitu juga penyakit masyarakat. Kalau memang itu dalam wadah musyawarah, mencapai mufakat kebaikan itu bersama, buka persoalannya. Tidak apa-apa. Makanya anggota musyawarah itu adalah orang-orang tertentu. Para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, para pemuka adat. Tidak boleh orang sembarangan masuk. Karena mereka akan membocorkan informasi itu keluar dalam bentuk bahasa yang lain, suara yang lain, niat yang lain. Nah, begitu saudaraku. Nah, kemudian kita dilarang juga menyampaikan hal-hal yang bukan pengalaman kita. Sama dengan kisah tadi. Nah, ini ada pada surah As-Saff ini. Dikatakan oleh Allah, oleh Rasul. Ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kaburatan maqtan indali an taqulu ma la taf'alun. Teguran lagi itu. Kalau memang kita orang beriman, kita mau menyampaikan informasi, sebaiknya memang pengalaman kita, memang pengetahuan kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita ada pada posisi kejadian. Makanya ditanya, kenapa engkau memperkatakan kata yang bukan pengalamanmu? Artinya kamu tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada pada posisi kejadian. Tapi kamu katakan, besar murka Allah kepada kamu. Karena kamu berkatakan itu. Kalau Allah sudah murka kepada kita, apa yang terjadi? Sengsara dong kita. Menderita dong kita. Karena ada azab-azabnya di situ. Nah, kemudian sebagai penutup akhir pada penyampaian saya tentang Asyuara ini, tentang wartawan ini, tentang penyebar berita ini, saya akan sampaikan tentang firman Allah pada surat Asyuara. Surat yang ke-26, ayat 221 sampai 226. Ini sekedar gambaran kita saja. Apa bunyinya? Hal an-nabi ukum alam man tanazzalu syayatin. Inginkah aku perjelas kepada kamu? Inginkah aku sampaikan kepada kamu? Kepada siapa syaitan itu turun? Nah, syaitan itu turun kepada siapa? Ya, kalau setan itu kan mulanya jin. Akhirnya iblis, maka menjelma menjadi setan. Nyata dianya. Nah, ini cerita tentang isu-mengisu tadi. Inginkah aku sampaikan kepada engkau, kepada siapakah setan itu turun? Dijawablah oleh Allah. Allah bertanya, Allah menginformasikan, Allah boleh menjawab melalui Rasulnya. Apa bunyinya? Tanazzalu ala kulli afakin atsima. Setan-setan itu turun kepada mereka yang banyak berbuat maksiat dan berbuat dosa. Jadi kalau sudah ada terniat di hati kita menceritakan aib orang, keburukan orang,
kepada orang lain. Hati-hati. Waktu itu setan sudah mulai turun kepada kita. Otomatis kalau kita melaksanakan penyampaian itu kepada orang lain, udah. Kitalah yang disebut dengan afakin atsimi itu tadi. Pada mereka yang jahat. Kepada mereka yang suka berbuat maksiat. Kepada mereka itulah setan turun. Itu kita orangnya. Nah biasanya orang-orang yang suka mengupat, menggunjing, menyebar hoak ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran juga. Rasul yang menyampaikan kepada sahabat. Apa katanya? Yulquna sama'a wal aksarhum kazibun. Dia akan menyampaikan berita itu kepada orang yang suka mendengar-dengar. Nah, hati-hati. Jadi orang-orang yang membawa berita kosong, berita palsu, berita-berita yang tadi, hoak-hoak tadi, dia memang mencari orang-orang tertentu yang suka mendengar-dengar. Yang suka mencari-cari pula data itu. Nah, kebanyakan kelas-kelas mereka itu adalah orang-orang yang suka berbohong. Yang berbohong bagaimana? Ia menyampaikan sesuatu yang bukan pengalaman dia. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan, tidak ada pada posisi kejadian. Tapi dia cerita juga itu pembohong. Di hadapan Allah Rasul itu pembohong namanya. Nah itu. Nah di ayat berikutnya dikatakan lagi oleh Allah. Wa syu'ara'u ya nabi'uhumul ghawwuna. Para penyiar-penyiar berita itu, para penyair-penyair itu, para wartawan-wartawan itu, kebanyakan peminatnya adalah orang-orang yang banyak dosa. Orang-orang yang hobi gosip, orang-orang yang hobi hoax. Maka kita jangan di situ. Keadaannya bagaimana? Dikatakan Allah dalam Al-Quran itu, pada surat Asy-Syu'ara ayat 225, di situ dijelaskan bahwa alam taro annahum fi kulli wadi tahimuna. Kamu lihat dia itu menyampaikan berita-berita bohong itu datang dari lembah ke lembah. Dari tempat ke tempat. Artinya dia masuki hati orang ke hati orang. Dia sengaja. Kalau dia ibu rumah tangga, dia saja keluar rumah. Mencari teman-temannya untuk menggunjing, mengopat. Nah itu. Kalau dia para penyair, dia pergi ke pasar, dia pergi ke tempat-tempat yang memungkinkan pendengaran orang lain mendengar apa yang dia katakan. Itu wadi nama itu. Lembah-lembah. Itu perangannya mereka itu. Maka disimpulkanlah oleh Allah mereka itu, ciri-ciri mereka itu yang paling mutlak adalah wa annahum yakuluna ma la yaf'aluna. Mereka itu menyampaikan suara kata sebenarnya itu bukan pengalaman mereka. Kata-kata itu, cerita itu, kisah itu tidak mereka lihat, tidak mereka dengar, cuma mendengar kata orang ke kata orang. Cerita ke cerita, itulah tempat setan turun. Maka menjadi setanlah kita karena kerja kita mendatangi lembah ke lembah menceritakan apa yang tidak kita ketahui tentang orang lain. Tentang aib orang lain. Maka celakalah kita yang menyampaikan hal sedemikian. Dan celaka pula bagi kita yang menerimanya tanpa ada tabayun terlebih dahulu. Hati-hati saudara. Nah ini kisah tentang masyarakat secara umum. Nah tapi ada satu kisah lagi yang sensitif sebenarnya ini. Tapi untuk pedoman saja bagi mereka yang berprofesi sebagai ulama, ustadz, mubaligh. Hati-hati. Nah ini kan kalau tadi kan cerita hoax nih. Cerita masyarakat umum secara pasar. Kalangan menengah ke bawah. Ini kalangan menengah ke atas. Hati-hati jika kita menyampaikan suara kata kebaikan. Nah. Kalau tadi kan jelas suara kata keburukan. Ini suara kata kebaikan. Yang kita petik dari Al-Quran. Kita petik dari hadis. Kita sampaikan kepada orang. Niat kita baik.
niat kita benar, tapi belum tentu benar menurut Allah dan Rasul. Ya, berdakwah itu kan baik tuh. Bertabligh itu kan baik itu. Menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang itu kan baik. Tapi apakah itu benar menurut Allah dan Rasul apa tidak, kita tidak tahu. Nah, supaya kita tahu, dipesankan oleh Allah dan Rasul bahwa setiap apa yang kamu suarakan, apa yang kamu katakan, wajib hukumnya kamu tahu benda yang kamu katakan. Kamu tahu benda yang kamu katakan, cerita yang kamu ceritakan, kamu harus tahu. Misalnya begini, saudara-saudaraku, seketika kamu hendak tidur, maka berudulah. Benarkah itu? Benar. Maka bacalah doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama engkau aku hidup, dengan nama engkau aku mati. Nah, setelah kita bangun tidur, ucapkanlah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu informasi itu baik. Itu informasi itu benar, tidak ada salahnya. Tapi dianggap oleh Allah dan Rasul itu keliru, bahkan bisa salah. Kalau informasi itu kita sampaikan hanya berdasarkan kita membaca buku, membaca kitab Quran dan hadis, mendengar cerita orang ke orang, tapi kita tidak tahu benda yang kita ceritakan. Menurut Allah dan Rasul itu keliru, bahkan bisa salah. Bayangkan ini untuk kebenaran saja begitu telitinya, saudara. Nah, mulai kita katakan, kalau kamu hendak tidur, sebaiknya kamu berwudu. Kan benar itu. Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Dia akan keliru, dia akan salah kalau kita tidak tahu apa itu wudu. Wah, wudu itu Pak Ustadz mencuci telapak tangan, mulut, hidung, muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Itu perbuatannya, bukan wudu. Perbuatan wudu ya seperti itu. Wudu itu mengangkat kotoran fisik, mengangkat kotoran yang ada di hati. Caranya wudu. Nah, kan begitu penjelasannya itu. Memangnya di hati ada kotoran? Ada. Makanya pada surat Al-Maidah ayat 7 disampaikan oleh Allah dan Rasul, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal murafiq wa rusikum wa arjalikum ilal ka'baini. Kan dijelaskan itu. Hai orang beriman, jika kamu hendak sholat, hendak mendirikan sholat, bertemu dengan aku dalam sholat, pertama kali kamu basuh mukamu. Basuh muka dulu. Bersihkan muka dulu. Jernihkan muka dulu. Kenapa muka dibasuh, muka dibersihkan, muka dijernihkan? Karena muka inilah jendela hati. Kalau hati kita panas, nampak di muka. Kalau hati kita kecewa, nampak di muka. Kalau hati kita sedih, nampak di muka. Nah, itu dijernihkan dulu. Caranya, ya dibersihkan hati. Sebenarnya bukan hati itu dibersihkan, tetapi yang di dalam hati itu, ruh itu dibersihkan. Karena sudah termasuk noda ke dalamnya. Dari mana datangnya noda? Dari 8 pintu. Itulah dia anggota wudu tadi. Nah, telapak tangan, hidung, mulut, hidung, mata, muka, macam-macam itu. Nah, setelah dicuci itu tadi, dibersihkan itu tadi, baru ditutup dengan Allahumma ja'alni minat tawabbina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah kami, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, orang yang suci. Itu penutup pembersihan diri secara fisik dan non fisik. Nah, ini nanti harus dijelaskan ini, pengertian wudu itu begini loh, biar mantap pengetahuannya. Mudah-mudahan tidak keliru dan mudah-mudahan tidak salah kalau kita menyampaikan seperti ini caranya. Nah, seketika kita mau tidur, jelaskan pula apa itu tidur. Tidur itu adalah momentum
di mana Allah akan menggenggam roh kita sebentar lagi. Maka lihat pada surah Az-Zumar ayat 42 itu. Allahu yatawaffal hanfusa haina mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsik qada ilal maut wa yursilu illa ajali musamma inna fi dzalika la ayati liqaum yatafakkarun. Jelaskan kepada murid kita tadi, santri kita tadi, jamaah kita tadi. Tidur itu adalah saudaranya mati. Sampaikan kepada mereka seperti itu. Kenapa saudaranya mati? Karena tidur itu adalah saat di mana Allah menggenggam roh kita bersama dengan roh orang yang mati. Itu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul pada surah Az-Zumar 42. Allah yang menggenggam roh orang yang sudah mati. Allah yang menggenggam orang yang masih hidup seketika tidurnya. Menahan yang satu karena bangkainya hancur dalam tanah. Melepas yang satu karena bangkainya tertidur di atas sofa atau kasur. Sesungguhnya kejadian tidur ini adalah kejadian yang amat hebat. Kejadian yang amat besar bagi mereka yang berpikir dengan akalnya. Nah, pada tidur inilah terjadi kisah-kisah tentang kematian. Kematian apa? Pertama, kematian fungsi fisik. Walaupun telinga ada, kalau sudah tidur tidak bisa dengar. Mata ada, kalau sudah tidur tidak bisa melihat. Otak ada, kalau sudah tidur tidak bisa berpikir. Hati ada, kalau sudah tidur tidak bisa merasa. Semuanya hilang fungsi. Mengingatkan kita kepada jamaah kita tadi bahwa ruh itulah yang mendengar di telinga, yang melihat di mata, yang berkata di lidah, mencium di hidung, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Nah, dengan pendengaran, penglihatan, perasaan, pemikiran kita bekerja. Dengan kita bekerja, uang kita banyak. Dengan uang kita banyak, kita jadi kaya raya. Dengan kaya, kita menjadi orang berpangkat. Dengan berpangkat, kita menjadi orang besar. Karena apa? Karena Allah tiupkan ruh. Nah, kan masuk dia. Kalau Allah cabut ruh, hilanglah nilai kita, harga kita. Lebih rendah harganya ketimbang ayam potong di pasar. Kalau ayam potong itu misalnya harganya 50.000 1 kilo. Kita minta 1 on lagi saja, orang minta 5.000 tambahnya. Tapi kalau badan kita yang besar, yang beratnya 200 kilo, ganteng, tampan, pangkatnya tinggi, besar, ruhnya tidak ada lagi. Kita mau berikan kepada orang lain, tidak mau orang. Walaupun 1 on, tidak mau. Jangankan orang lain, keluarga kita saja tidak mau menerima kita. Kenapa? Hina kita pada saat itu. Jijik orang kepada kita saat itu. Makanya ruh itulah yang menjadikan kita mulia dan agung. Biar kita besar. Maka jangan sombong. Karena kebesaran Allah itu adalah ruh. Itulah yang ada pada kita saat ini. Nah, ingatkan kepada jamaah. Oleh karena itu kalau Allah menyeru, Allah memanggil kita untuk bertemu dengannya di dalam sholat, jangan membantah. Jangan membangkang. Ucapkan sami'na wa ta'na ya Allah, ya Rasulullah. Kan dijelaskan pada surah Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhallazina amanu ta'illah wa ati'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Wala tuwalu anhu antum tasma'un. Jangan berpaling kamu dari suara Allah. Jangan kamu berpaling dari suara Rasul, sedangkan kamu mendengarkan. Ya bagaimana tidak mendengarkan? Masjid dekat rumah kita, pakai toa besar. Banyak pula di masyarakat kita kan terdengar itu. Makanya yang tidur, ya bangunlah. Yang bercerita-cerita, dongeng-dongeng, ya stoplah. Yang main HP, berhentilah. Yang bekerja, ya istirahatlah. Stop. Karena kita bisa melakukan aktivitas itu karena ada ruh dalam dada kita. Ini yang manggil yang memberikan ruh loh. Jangan kamu berpaling pada suara Allah itu sedangkan kamu mendengarkannya. Jangan berpaling. Kecuali kalau kita seorang dokter atau mengerjakan pekerjaan yang sangat mepet, apa boleh buat. Terpaksa kita menunda waktu. Ajarkan kepada mereka itu. Pengertian tidur tadi. Itu saudaraku. Nah itulah sebabnya kenapa ada doa. Bismikallahumma ahya. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup. Dengan nama Engkau ya Allah aku mati.
Apa itu nama Allah? Apa itu nama Tuhan? Ruh tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Ini kata Allah, kata Rasul. Mengarah kepada sahabat waktu itu. Sahabat bingung. Rasul kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kok dia nyuruh kita baca nulis? Maka dijawab oleh Rasul. Membaca di sini bukan membaca tulisan. Tapi dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itu membaca yang aku maksud. Dalam hal ini juga termasuk tulisan tadi. Direnungkan maksudnya. Tapi kamu tidak akan bisa membaca. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Tidak bisa merasakan suatu kepahaman. Tidak bisa kalau tidak dengan nama Tuhan. Kalau tidak dengan nama Allah. Mana dianya? Itulah roh kita tadi. Roh itu yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Roh itu. Nah, kalau tidak dengan nama Tuhan, kalau tidak dengan nama roh tadi, maka tidak bisa itu kita laksanakan. Nah, sampaikan kepada jamaah. Loh, kenapa dia dikatakan yang dengan nama Tuhan, Pak Abu Fikri? Nah, itu kata Rasulullah tadi. Sahabat juga bertanya seperti itu. Ya Rasulullah, kenapa ruh itu dikatakan dengan nama Tuhan? Iya benar. Dia itu diberi oleh Allah nama dengan nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min. Nah itu dia. Jadi ruh itu semuanya, karena dia nur, dia cahaya, dia tidak laki-laki, tapi alam dada laki-laki. Dia tidak perempuan, alam dada perempuan. Semuanya dia itu bernama satu nama, yaitu Al-Mu'min. Orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau panggilannya banyak. Ada Abu Fikri, ada Abu Sofyan, ada Abu Lahab, ada abu-abu yang lain yang macam-macam. Itu panggilannya. Lalu kenapa dia dipanggil orang yang beriman? Bagaimana dia dikatakan orang beriman? Apakah dia dengar ustadz ceramah? Apakah dia banyak membaca buku? Tidak. Memang ruh itu pernah melihat Tuhannya. Mendengar suara Tuhannya. Berhadapan langsung dengan Tuhannya. Seketika Tuhan bertanya, Alastu birabbikum? Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab iya. Kenapa dia menjawab iya atau bala syahidna? Karena dia melihat, dia mendengar, dia merasakan dan dia berhadapan langsung kepada Tuhan. Waktu itu. Makanya dia percaya. Dia berkata, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami menyaksikan. Makanya dia percaya kepada Tuhan, diberi nama oleh Allah Al-Mu'min atau orang yang percaya kepada Tuhan. Itu jelaskan kepada jamaah. Dengan nama Tuhan, yang dengan nama Tuhan adalah ruh, kita hidup. Kapan? Kalau dia masuk. Dengan nama Tuhan kita mati. Kapan? Seketika dia keluar. Nah makanya setelah kita bangun tidur, kita sampaikan kepada dia tadi, dengan jamaah tadi, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah. Nah, si puji itu, alhamdulillah itu adalah bagian Allah. Atau bagi Allah. Yang telah menghidupkan aku daripada matiku. Nah, kan jelas. Tidur itu adalah mati. Setelah roh dimasukkan kembali, kita hidup. Tapi nanti akan kembali kepada Allah juga semua urusan kita. Sampaikan seperti itu saudaraku, selengkap mungkin. Makanya dalam hal kebaikan pun kita hati-hati menyuarakan, mengatakan, menyampaikan. Apalagi masalah yang di masyarakat tadi, Masya Allah luar biasa, parah itu. Nah boleh kita suarakan, katakan, sampaikan tabligh dan dakwah tadi. Tapi dengan catatan, kita tahu benda yang kita suarakan, benda yang kita katakan, kita tahu. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, kalau kita cuma baca buku, ya, baca kitab Quran, hadis, dengar ceramah-ceramah orang kita sampaikan, tapi kita tidak tahu benda yang kita sampaikan, benda yang kita katakan, nanti bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Efisiensi dakwah kita pun tidak tepat. Karena kita hanya menyampaikan berita ke berita, kabar ke kabar, tapi benda yang dikabarkan mana dianya? Karena pengenalan tentang benda itulah cara kita memulai amalan, memulai sikap untuk kita bisa merubah diri kita kepada baik.
Tapi kalau cerita ke cerita, itulah yang kita alami selama ini. Dengar pengajian sering, dengar ceramah sering, tapi maksiat sering juga. Mungkar kita lakukan juga. Kenapa? Tidak membekas di hati, karena dalam bentuk cerita saja. Tapi kalau sudah ditunjukkan benda yang kita ceritakan, ia ada pada kita masing-masing. Itu, ini kewajiban, ini haknya, ini tugas dia. Mudah-mudahan kita akan hati-hati dan akan mencoba menata diri dengan penataan yang baik seperti yang Allah dan Rasul ajarkan di dalam syariat untuk kita semuanya. Itu saja saudaraku, sekedar penyampaian tentang isu ke isu, informasi ke informasi. Baik datang daripada orang lain ataupun kita menyampaikan. Cara kita menangkapinya, termasuk tentang dakwah, ceramah, tabligh kepada masyarakat. Tidak bisa kita sampaikan suara ke suara, kata ke kata, cerita ke cerita yang kita dapat dari orang lain. Tidak bisa seperti itu. Wajib hukumnya kita tahu kita bendanya. Nah, makanya dalam Islam ini kan ada 3 ilmu. Satu usul. Usul itu artinya tahu kita asal daripada apa yang kita ceritakan. Tahu kita bendanya. Nah, itu. Yang kedua, fiqih, paham. Paham kita tentang amalannya. Yang ketiga, tasawuf. Apa yang kita suarakan, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan. Tasawuf, masuk akal, tak bisa dibantah, benar adanya. Gitu saudaraku. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentu ada kekurangannya di sana-sini, saya mohon maaf. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan bisa kita kelola dan kita amalkan secara baik. Baik itu secara individu, berkeluarga, di masyarakat, dan bernegara. Oke? Terima kasih. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.